Sahabat Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Mahfud MD, mengungkap adanya menteri yang meminta anak buahnya untuk mencarikan uang setoran. Mahfud menyebut uang itu masuk ke kantong pribadi sang menteri. Saat itu ia mengatakan, ada seorang dirjen dari suatu kementerian yang pernah mendatangi dirinya untuk menceritakan hal tersebut. Dirjen itu mengatakan bahwa dirinya diminta mencarikan uang dari proyek perizinan yang ia kerjakan untuk disetor ke pimpinannya. Mahfud pun memastikan dirjen tersebut kini telah mundur dari jabatannya. Ini adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin dilakukan oleh banyak pihak karena ini di luar etika moral perpolitikan, ya. Tapi toh ini dilakukan juga. Lantas kemudian pertanyaan kita, ada apa? Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, senang sekali saya bisa kembali berjumpa di channel Berdiri Tegak di Tengah ini. Bahasan kali ini saya ingin berbagi pandang dengan Anda berkaitan dengan beberapa pernyataan Menteri Polhukam Mahfud MD yang kemudian menjadi diskursus masyarakat. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah sesuatu yang beyond the wall atau out of the box. Karena dua pernyataan Mahfud MD tersebut sesungguhnya di luar dugaan dan kemudian menjadi teka-teki sebenarnya ada apa di balik itu semua. Baik, saya ingin mulai dengan pernyataan pertama di dalam salah satu media televisi bahwa Menteri Polhukam itu mengatakan ada seorang menteri dalam kabinet Jokowi sekarang ini yang meminta uang kepada dirjen yang ada di bawahnya sebesar 40 miliar berkaitan dengan perizinan. Nah, si dirjen itu melaporkan kepada Pak Mahfud, ya. Kemudian Pak Mahfud menyampaikan kepada media. Sahabat Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Mahfud MD, mengungkap adanya menteri yang meminta anak buahnya untuk mencarikan uang setoran. Mahfud menyebut uang itu masuk ke kantong pribadi sang menteri. Saat itu ia mengatakan, ada seorang dirjen dari suatu kementerian yang pernah mendatangi dirinya untuk menceritakan hal tersebut. Dirjen itu mengatakan bahwa dirinya diminta mencarikan uang dari proyek perizinan yang ia kerjakan untuk disetor ke pimpinannya. Mahfud pun memastikan dirjen tersebut kini telah mundur dari jabatannya. Ini catat sebagai sesuatu yang luar biasa, yang ingin saya katakan sesuatu yang aneh gitu. Nah, yang kedua juga beliau menyatakan secara oral kepada publik bahwa proyek satelit yang ada di Kemenham, Kementerian Pertahanan Keamanan, itu dikatakan sama beliau bahwa ada yang menghalang-halangi untuk mengungkap proyek tersebut. Yang quote and quote bahwa ya proyek satelit di Kemenham itu sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Nah, dua pernyataan ini yang kemudian menjadi diskursus masyarakat dan ditanyakan dan menjadi pertanyaan adalah mengapa beliau menyampaikan kepada publik itu? Sebab ketika dia menyampaikan kepada publik, kemudian menjadi absurd ya, kalau kemudian aparat penegak hukum yang ada di bawah komandonya tidak memfollow up-nya. Begitu. Itu yang pertanyaannya. Tapi ketika aparat yang ada di bawah koordinasi beliau itu ya melaksanakan apa yang disampaikan oleh Mahfud MD itu, kemudian akan berdampak kepada citra rezim Jokowi itu sendiri. Bahkan quote and quote menonjok leadership presiden sendiri. Padahal beliau selaku Menko Polhukam, Menteri Koordinator yang langsung di bawah presiden. Nah,
ini adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin dilakukan oleh banyak pihak, ya, karena ini di luar etika moral perpolitikan, ya. Tapi toh ini dilakukan juga. Lantas kemudian pertanyaan kita, ada apa? Nah, ini persoalannya, ya. Nah, seperti yang dia kutip sendiri bahwa sistem ini adalah sistem yang bisa mengubah malaikat menjadi iblis. Barangkali itulah yang dimaksud dengan Mahfud MD, sehingga kemudian dia harus menyampaikan persoalan internal itu ke publik. Ya, apakah dia itu tidak mampu menangani, atau dia itu segan menyampaikan kepada presiden, atau sebaliknya itu adalah bagian dari ya carut marutnya perpolitikan kita ini. Ya, bagian dari simbolisasi perpecahan koalisi partai itu sendiri yang akhir-akhir ini menjadi semakin telanjang terang benderang di antara partai-partai koalisi itu ingin memisahkan diri, lalu masing-masing mencalonkan calon presiden dan wakil presiden dari partainya sendiri. Inilah saya kira potret dari sistem yang ngiblis itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.